Selamat datang di channel kami. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup menarik dan menantang adrenalin karena dari kemarin itu superhero terus ya. Kali ini tentang polisi yang baik dan tidak mau disuap oleh apapun. Bahkan ia disodori dengan uang miliaran rupiah tapi tidak mau. Nah, kalau polisi seperti ini harus dicontoh nih. Semoga saja di Indonesia banyak polisi yang seperti ini ya. Dan mari kita saksikan polisi luar negeri yang totalitas tanpa batas memberantas kejahatan. Pintu ruang pelabuhan dibuka. Seorang lelaki memakai setelan jas putih dengan dua anak buahnya masuk. Di sana sudah ada lelaki yang babak belur dihajar. Dilihat dari kartu identitasnya, korban rupanya adalah seorang polisi yang sedang menjadi mata-mata. Korban ini nampak emosi dan ingin mengumpat meski mulutnya tersumpal kain. Akhirnya lelaki berjas putih itu memukulnya hingga korban tak lagi bergerak. Lelaki berjas putih nampak emosi melihat ada polisi yang bisa menyusup. Rupanya mereka ini sedang bertransaksi bahan narkoba. Persiapan untuk penyelundupan narkoba skala besar sedang disiapkan. Selesai bertransaksi, lelaki berjas putih dan anak buahnya pergi sedangkan polisi yang babak belur tadi dibungkus dan dibuang ke laut. Adegan berganti di sebuah jalan yang sedang ada keributan. Semua orang berkerumun dan hanya bisa menonton sambil bergidik ngeri. Ma Seok-do, seorang pemeran utama, keluar dari mobil dan dengan sangar berhasil menghajar setiap preman di hadapannya. Setelah berhasil dilumpuhkan, mereka digiring ke kantor polisi. Ma Seok-do ini ternyata seorang polisi. Dengan badannya yang kekar dan kemampuan tinju profesionalnya, ia dikenal suka berkelahi dengan para penjahat. Kapten polisi tak habis pikir dibuatnya. Tapi tim kesatuan polisi Ma Seok-do ini terlihat akrab dan kompak. Tiba-tiba ada panggilan telepon masuk, ada korban jatuh dari lantai 8. Ma Seok-do bergegas melihat TKP. Korban ini rupanya baru saja dari klub malam. Dari hasil otopsi, diduga korban mengalami overdosis narkoba jenis baru yaitu hiper, sebelum akhirnya terkena serangan jantung dan dilempar oleh lelaki yang bersamanya dari lantai 8. Kasus yang tadinya akan ditangani divisi narkoba pun kini berpindah menjadi kasus pembunuhan. Penyelidikan dimulai dari klub Orange di mana sebelumnya korban diduga dari sanalah mendapatkan narkoba. Ma Seok-do dan rekannya datang menyamar sebagai pengunjung. Dibantu Dongmon yang biasa kelola bisnis malam di Gangnam, akhirnya Ma Seok-do berhasil masuk ke klub. Suasana riuh pengunjung yang berjoget diiring musik, Ma Seok-do mengincar lantai 2 di mana transaksi narkoba tampak sedang berlangsung. Setelah melumpuhkan pengawal di anak tangga, Ma Seok-do berhasil membuntuti sampai ke toilet. Pelaku pengedar narkoba akhirnya bisa diringkus dan Ma Seok-do berhasil mendapatkan barang bukti narkoba. Beralih ke salah satu VIP, di mana ada dua lelaki dan perempuan yang siap berpesta narkoba, Ma Seok-do menerobos masuk dan langsung saja hajar tuh dua lelaki yang sedang mabuk. Aksi Ma Seok-do masih berlanjut ke bosnya pengedar narkoba tadi nih yang juga sedang karaoke di klub yang sama. Sekali hajar langsung terkapar. Jadilah semua pengedar narkoba di klub itu ditangkap. Di tempat lain, seorang bos perempuan Cina bertemu dengan lelaki yang muncul tadi di awal film. Rupanya mereka sedang mencari kesepakatan untuk membuka jaringan bisnis narkoba hyper. Nilainya pun fantastis, 30 juta US dollar untuk 20 kg narkoba hyper. Nah, Ma Seok-do dan polisi lainnya sedang menginterogasi pemilik klub Orange untuk mengejar salah satu pengedar narkoba bernama Hiroshi yang diduga terlibat pada kasus pembunuhan sebelumnya. Mereka tuh punya teknis unik. Jadi agar tak terekam kamera CCTV saat ia memaksa tersangka mengaku, mereka tuh berpura-pura beberes kantor polisi. Nanti pas kamera dilapkain, sekali hajar langsung deh si tersangka mengaku. Keren ya? Dan didapatkanlah informasi bahwa Hiroshi ada di Incheon. Kembali bersama informan, Dongmon, Ma Seok-do dan rekannya Man Jae menuju ke salah satu klub kelas atas di Incheon. Meski pintu depan terkunci, namun bukan Ma Seok-do dong jika tak bisa mendobraknya. Dia bahkan dengan sangat mudah mengalahkan pengawal klub. Seorang perempuan yang nampaknya pemilik klub pun ciut dibuatnya. Pemilik klub tak bisa berkutik tatkala Ma Seok-do menggeledah setiap laci lemari yang ada. Dari sini Ma Seok-do mendapat informasi keterlibatan Yakuza dari Jepang terlibat dalam pengedaran narkoba di wilayah mereka. Sementara itu, kapten polisi dan dua anak buahnya bersiap menggerebek kamar hotel Hiroshi.
Di dalamnya, rupanya Hiroshi ini dan teman-temannya sedang sakau nih akibat menikmati Hyper. Keduanya merupakan anggota Yakuza dan berusaha melawan. Maka terjadilah perkelahian yang cukup sengit. Hingga pada akhirnya, Hiroshi ditembak dengan obat bius sehingga ia dan temannya bisa ditangkap. Perjalanan di mobil membawa Hiroshi dan temannya dikabarkan kepada Maxeudo. Apalagi penangkapan keduanya sekaligus membawa 20 kg Hyper. Tanpa diduga, tiba-tiba mobil mereka ditabrak mobil lain, di mana ketiga pengendaranya yang menggunakan penutup kepala langsung mengambil narkoba yang ada di dalamnya. Mereka rupanya mengincar Hyper agar tak dibawa ke kepolisian. Tak dihiraukannya Hiroshi yang alih-alih diselamatkan malah akhirnya dilenyapkan. Ini mah sadis ya. Ketika penyerang bertopeng ini sampai di tempat reparasi mobil, semua barang bukti dibakar dan mobil dirombak ulang agar tak terdeteksi kepolisian saat penyelidikan. Ternyata penyerang ini adalah lelaki parlente yang kita lihat di awal film. Lelaki parlente ini masuk ke tempat Tomo, rekan bisnis narkobanya dari Jepang. Diperingatkannya Tomo agar lebih berhati-hati agar tak lagi terendus polisi. Tomo sendiri mengingatkan bahwa Hyper yang dibawanya ini merupakan narkoba milik Ichijo, sang bos Yakuza Jepang, tapi peringatan ini diabaikan. Maseogdo dan Manjay beralih ke rumah sakit di mana kapten dan kedua rekan mereka dirawat. Untung saja mereka selamat meski sang kapten harus menjalani operasi darurat. Sedangkan kedua tersangka lainnya ditangkap tewas tatkala kecelakaan. Tomo kemudian menemui rekan bisnis narkobanya. Ternyata disinilah narkoba di packing untuk selanjutnya diimpor dengan dikelabui sebagai pengantar ikan agar lolos dari pemeriksaan bea cukai. Kematian Hiroshi membuat wilayah Incheon harus dipegang oleh orang lain. Di rumah sakit, rekan Maseogdo yang kecelakaan ini tak bisa menikmati makanan yang hendak disantapnya karena justru ditanyai terus soal kejadian kemarin. Kasian banget ya, mau makan gak jadi-jadi malah kedatangan polisi. Dari sini didapat informasi tentang kerjasama Yakuza dan kelompok hiu putih terkait pengedaran narkoba. Sampai akhirnya, ketua hiu putih pun tewas hingga akhirnya ada pihak lain yang kini ambil alih kerjasama. Salah satu kepala polisi ini hilang beberapa hari lalu saat menyelidiki kasus ini. Maseogdo menemui kepala Gondyong karena keterkaitan kasus pembunuhan dan narkoba ini. Plot twistnya ternyata kepala polisi Ganyong ini adalah laki parlente yang menjadi pimpinan bandar narkoba, John Chu Sol. Di depan Maseogdo, dia pandai bersandiwara dan bersilat lidah bahwa ia pun ingin sekali menangkap para bandar narkoba tersebut. Saat digali lebih lanjut terkait terbunuhnya salah satu anak buahnya, ia berkelit untuk menjelaskan. Di dalam mobil, Maseogdo dan Manjay diskusi tentang canggungnya John Chul tadi. Mereka kemudian selanjutnya menuju CEO Klub Cherry, tempat para Yakuza biasa berpesta. CEO Klub Cherry ini memiliki usaha jual beli mobil bekas. Dengan badannya yang besar dan bertato, tapi cukup unik karena memakai celana pendek warna pink. Sangar tapi sekaligus jadi imut. Perpaduan yang unik ini. Maseogdo kemudian menghadang mobil CEO Klub Cherry. Sekali pula saja, Maseogdo berhasil menjatuhkan sang CEO. Saat diinterogasi, akhirnya didapat informasi tentang keberadaan Tomo dan komplotannya. Ada salah satu klub yang biasa dikunjungi Tomo dan komplotannya. Maseogdo hendak ke sana dan CEO pun mau tak mau harus ikut ke sana sebagai penunjuk arah sekaligus membuka jalan menyusupnya Maseogdo. Di tempat lain, Ichijo ternyata tahu bahwa anak buahnya sudah menyelewengkan narkoba miliknya di Korea. Dikirimnya sang petarung terbaik dari Yakuza untuk memberi pelajaran pengkhianat di Korea. Sementara itu, John Chul yang sudah berjanji transaksi narkoba dengan Triad di Cina mengalami kendala lantaran Tomo yang seharusnya membawa narkoba namun tak kunjung datang. Suasana menjadi mencekam. John Chul akhirnya menelpon Tomo dan sudah dalam perlarian. Transaksi sementara dibatalkan sampai situasi kembali terkendali. John Chul mencoba negosiasi dengan minta waktu 2 hari. Kata sepakat pun didapat, namun jika sampai lewat masa tenggat, maka John Chul harus menerima konsekuensi yang berat. Kamar hotel tempat Tomo dan anak buahnya bersembunyi didatangi sang petarung terbaik Yakuza, Ricky namanya, yang menerima tugas khusus memberangus semua pengkhianat di Korea. Anak buah Tomo dilumpuhkan satu persatu. Dengan samurai di tangan sekaligus kemampuan bela diri tingkat tinggi, Ricky mudah saja membunuh satu persatu anak buah Tomo. Ricky ini paling tidak suka diremehkan. Saat salah satu anak buah Tomo menolak memberitahu keberadaan Tomo, Ricky tak segan melenyapkan nyawanya. Pantang baginya bertanya apalagi meminta 2 kali. Maseogdo sendiri telah sampai di salah satu klub Cherry.
Lewat pintu belakang, ia menyusup dan mencari ruang tempat para bandar mitra Tomo berkumpul. Aksi baku hantam tak bisa dielakkan dong, dan dihajarnya semua anak buah Tomo ini. Tak butuh waktu lama, Maseogdo berhasil menangkap sang bos. Tomo yang sempat melarikan diri, ia akhirnya kembali ke perusahaan yang sebelumnya. Ia kira situasi sudah aman. Ternyata tidak. Saat ia berjalan keluar, justru Ricky dan anak buahnya masih menunggunya dan dicegatnya Tomo. Tomo ditangkap, mobil yang membawanya berpapasan dan akhirnya dicegat oleh Maseogdo. Perkelahian kembali terjadi. Saat anak buah Ricky dan Maseogdo sibuk berkelahi, Tomo mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Namun upayanya ini gagal karena endingnya ia ditusuk dan dibawa kembali ke mobil. Maseogdo sendiri ditabrak mobil yang dikendarai Ricky sehingga upaya mengejar Tomo menjadi buntu. Ditambah lagi mobil yang dibawanya Maseogdo mogok. Pengejaran pun berhenti di sini. Suasana selepas perkelahian anak buah Ricky dan Tomo sudah ditangani polisi. John Chul mengawali dari jauh. Ia semakin sadar bahwa kondisinya menjadi semakin rumit karena keberadaannya tak hanya diincar Yakuza, namun juga Maseogdo yang masih saja mengejarnya. Ricky membawa Tomo ke pelabuhan. Di sana, Tomo sudah babak belur dipukuli. Ditambah lagi sebelumnya ia sudah menderita luka tusuk. Tomo berusaha melakukan kesepakatan dengan Ricky untuk berbagi keuntungan dari Hyper. Namun Ricky menolak. Nyawa Tomo pun dihabisi lantaran ia menutup mulutnya menunjukkan keberadaan Hyper yang ia sembunyikan. Esok harinya, kabar kematian Tomo pun diekspos. Di tempat persembunyiannya, Maseogdo menginterogasi mitra narkoba Tomo. Yang menjadi pertanyaan adalah, dengan siapa Yakuza bekerja sama mengedarkan narkoba selepas tewasnya ketua hiu putih itu? Sekaligus siapa yang menjadi dalang di balik dibunuhnya para pengedar dan korban yang berjatuhan sebelumnya? Sang mitra ini hanya mengenal Tomo namun tak tahu mitra yang bekerja sama dengannya. Tapi bisa ia pastikan bahwa ada pemain lain selain Yakuza yang mengedarkan narkoba. John Sung Chul mendatangi tempat pengkhianat yang melaporkan perbuatannya kepada Ichijo. Ia tahu bahwa Ichijo mengirimkan Ricky untuk memburunya. John Chul menantang Ricky untuk bisa menemukannya. Maseogdo masih berusaha menggali informasi terkait situasi terkini para pengedar narkoba. Dari mitra Tomo inilah mulai terbaca puzzle transaksi narkoba antara Tomo, Yakuza, dan pihak yang masih belum diketahui namanya. Analisanya berdasarkan pola pengejaran yang terjadi. Saat Maseogdo siap mengejar Tomo, rekan kerja yang sebelumnya mengalami kecelakaan juga siap ikut menggerebek para pengedar. Meski sudah dilarang agar tetap istirahat saja, namun mereka masih bersiap ikut menangkap para pengedar narkoba. Sebagai penunjuk arah, mitra kerjanya Tomo nih lucu banget ya. Dia diborgol di mobil, tapi kaca mobil ditutup full. Alhasil, kegerahan dong dia. Kabar ditemukannya mayat Kapten Jong diterima Maseogdo. Fakta bahwa ia tenggelam dalam kondisi masih hidup cukup mengejutkan. Betapa kejam si pembunuh yang sudah menyiksa sedemikian rupa sehingga tubuhnya dilempar ke laut dengan pemberat. Dini hari, salah satu anak buah John Sung Chul menggeledah rumah Tomo demi mendapat Hyper. Namun nihil, malah ia bertemu dengan Ricky dan anak buahnya yang juga mendatangi rumah Tomo. Akhirnya, nyawa anak buah John Sung Chul pun dihabisi sebagai tanda peringatan. Kematian anak buah John Sung Chul pun segera ditangani polisi esok harinya. John Sung Chul yang berada di TKP mendapat telepon dari Ichijo. Bukannya mendapat kesepakatan dengan dikembalikannya Hyper kepada Ichijo, namun John Sung Chul justru menjawab peringatan Ichijo dengan mengatakan bahwa ia akan bersenang-senang. Wah, ini sih namanya menyulut api dengan bensin ya. Makin pecahlah perselisihan antara keduanya. Seru nih kayaknya. Karena Hyper belum di tangan, sedangkan waktu bertemu dengan Baik dan juga Triad dari Cina sudah tiba, maka mau tak mau John Sung Chul pun nekat menemui dengan tangan hampa. Niat membuka negosiasi ulang, namun nyatanya John Sung Chul harus bergulat dengan Baik yang menolak tawaran lantaran merasa harga dirinya direndahkan sebagai seorang Triad. Perkelahian pun tak bisa dielakkan dengan berujung tewasnya Baik. John Sung Chul sendiri akhirnya bisa mencoba menegosiasi langsung dengan sang bos dari Cina. Kabar kematian polisi yang tewas di rumah Tomo pun sampai di telinga Maseogdo. Dia makin curiga mengetahui polisi yang tewas adalah salah satu tangan John Sung Chul. Mereka yakin bahwa pasti John Sung Chul juga mencari Hyper. Kematian anak buah John Sung Chul pun langsung akan dilakukan penyelidikan internal kepolisian.
Hal ini jelas memperburuk posisi Jong Sung Chul. Semua berkas kepolisian Guryeong bersiap untuk dibereskan. Hal ini bertepatan dengan kedatangan Ma Seok-do yang jelas makin mengerucutkan kecurigaan. Kedatangan Ma Seok-do ini dihalangi anak buah Jong Sung Chul. Tapi inilah yang membuat Ma Seok-do mencoba makin gesit mencari keberadaan Hyper. Mencoba mencari opsi kemana Tomo akan menyembunyikan Hyper, yaitu salah satu gedung penyewa kapal pesiar milik Yakuza yang sedang direnovasi. Rupanya di sana telah tiba anak buah Ricky yang juga sedang mencari-cari Hyper. Perkelahian pun tak terhindarkan. Pukulan Ma Seok-do bertubi-tubi menghantam lawan-lawannya hingga mereka pun bertekuk lutut. Namun demikian, tetap saja Hyper belum ditemukan karena anak buah Ricky pun juga belum berhasil mendapatkannya. Saat mencoba menggeledah ruangan, ditemukan kotak yang berisi banyak sekali kunci. Di antara kunci yang ada terdapat kartu hitam bertuliskan Lucy. Entah kenapa, kartu ini pun cukup menarik perhatian dan rupanya ini merupakan kartu akses masuk ke salah satu kapal. Digeledahnya satu persatu setiap ruang dan barang di sana. Sampai akhirnya Donggu menemukan salah satu pintu masuk ke bawah kapal. Setelah didobrak ternyata ruangan di bawahnya adalah kap uji coba pembuatan Hyper. Di antara barang yang ada di lab ada lemari brankas besi yang diduga pasti Hyper disimpan di sana. Setelah berhasil didobrak, ternyata di dalamnya hanya berisi tali. Bukan kecewa, namun Ma Seok-do merasa itu adalah tanda. Segera saja dicarinya tali berwarna kuning yang berada di bibir kapal. Saat ditarik, ternyata benar. Tali tersebut terhubung dengan 20 kg Hyper yang dibungkus rapi di dalamnya. Namun tak sebatas ingin menangkap Yakuza pengedar narkoba, Ma Seok-do juga ingin menangkap keterlibatan Jong Sung Chul dalam kasus ini. Ia pun berinisiatif menggunakan CEO Klub Cherry yang sebelumnya adalah geng anggota hiu putih. CEO Klub Cherry ini rupanya bukan sebatas jual beli mobil bekas, namun ada unsur pemaksaan juga terhadap customer-nya demi meraup untung pribadi. Hal ini langsung saja diungkap oleh Ma Seok-do yang juga kebetulan mendapati transaksi jual beli ini. Langsung siut dong nyalinya CEO Klub Cherry, dia itu udah tunduk takluk deh sama Ma Seok-do. Ma Seok-do berusaha menggunakan latar belakang sang CEO untuk mencari pembunuh ketua hiu putih. Akhirnya sang CEO sepakat bergabung dan menghubungi Jong Sung Chul untuk membuat kesepakatan. CEO menunjukkan 20 kg Hyper kepada Jong Sung Chul untuk menarik dia menangkap umpan bertemu dalam sebuah transaksi terlarang. Namun, bukan Jong Sung Chul namanya jika ia tak licik. Ia memang terpancing menginginkan Hyper, namun ia menyiapkan strategi lain demi mendapatkan Hyper tersebut. Jong Simung Chul bergegas menuju markas Ricky. Dengan mempertaruhkan nyawanya, Jong Sun berusaha membujuk Ricky bahwa ia bisa mendapatkan Hyper dalam sebuah transaksi. CEO Klub Cherry sudah bersiap menuju lokasi transaksi. Ia cukup khawatir datang sendiri meski Ma Seok-do berjanji bahwa ia akan berjaga di belakang bersama polisi lainnya. Tetapi, sesampainya di lokasi transaksi, Jong Sung mengatakan sang CEO Klub Cherry ini menuju ke lantai 3. Di sana cukup berlenggang sampai akhirnya sang CEO sadar bahwa ia dikenal. Di sana tak ada Jong Sun, melainkan Ricky yang sudah siap beserta dengan anak buahnya. Ma Seok-do segera ke lantai 3 tatkala mendapati panggilan sang CEO yang ditipu oleh Jong Sung Chul. Apalagi memang Hyper tidak di tangan sang CEO, namun masih berada di mobil bersama Dong Ju dan Man Jae. Ma Seok-do pingsan tatkala dipukul oleh salah satu anak buah Ricky. Saat mendengar sirine polisi datang, Ricky tersadar bahwa ia telah dijebak oleh Jong Sung Chul. Maka segera saja dipukulnya sang CEO dan dibawanya Ma Seok-do bersama mereka. Sementara itu, Ma Seok-do dibawa ke markas Ricky dan di sana ada ruang pendingin khusus di mana mayat korban diletakkan seenaknya. Ricky sendiri semakin memuncak kemarahannya tatkala Jong Sung Chul mengatakan bahwa ia memang telah mengelabuinya. Kini tersisa 2 tangan kanan dari Ricky yang bersiap melawan Ma Seok-do. Orang pertama adalah si rambut pirang. Dengan membabi buta, ia menyerang Ma Seok-do. Ujung perkelahian ini ya tetap dong menyisakan Ma Seok-do sebagai pemenang dan si pirang pun terkapar tak berdaya. Kini tersisa Ma Seok-do dan Ricky. Ma Seok-do tanpa senjata, sedangkan Ricky ini sudah bersiap dengan samurai di tangannya. Meski lengan kirinya sempat terkena sabatan samurai, Ma Seok-do pada akhirnya dapat melumpuhkan Ricky. Polisi yang datang terakhir pun tinggal meringkus Ricky dan anak buahnya dengan mudah lantaran sudah tak sadarkan diri. Sementara itu, Jong Sung Chul dan anak buahnya sedang bersiap melarikan diri ke luar negeri. Rupanya selama ini mereka menyimpan uang, emas dan barang berharga lainnya di kantor polisi Guryeong. Bersiap kabur, mobil yang dikendarai Jong Sung Chul ditabrak oleh mobil Ma Seok-do.
Keributan pun terjadi di depan kantor kepolisian Gunryong. John Sung Chul diuntungkan lantaran ia kepala polisi di sana sehingga kedatangannya sempat dihadang oleh polisi Gunryong. Namun bukan Ma Seok-do dong namanya jika ia tak bisa menghempaskan polisi-polisi yang menghalanginya dengan sekali hentak. Ini sih kayak hulek ya. Ma Seok-do langsung naik ke ruangan Jong Sung Chul berada. Targetnya hanya satu, memburu sang penjahat narkoba berkedok kepala kepolisian. Jong Sung Chul sendiri bersiap dengan tongkat baseball yang biasa ia pakai untuk membunuh korbannya. Sekali lagi, baku hantam tak lagi terelakkan. Segala benda dijadikan alat untuk menyerang. Bahkan, pulpen pun digunakan Jong Sung Chul untuk menyerang Ma Seok-do. Di titik kritis begini bahkan Jong Sul masih sempat-sempatnya menawarkan kerjasama berbagi keuntungan dari hasil narkoba. Fix ini jiwanya memang udah jahat seakar-akarnya ya. Ma Seok-do jelas dong menolak, dia kan polisi yang baik ya. Maka Jong Sung Chul pun menggunakan borgol di tangannya untuk mencekik Ma Seok-do. Kali ini Ma Seok-do mengerahkan sisa tenaganya untuk menghantam Jong Sung Chul. Kali ini si penjahat lemas tak berdaya, tak kuasa lagi melakukan perlawanan. Ma Seok-do pun makin membabi buta, memukul dan menghantam tubuh Jong Sung Chul. Emang tenaga Jong Sung Chul ini seperti tak habis ya, meski terkulai tapi tetap saja belum menyerah. Hantaman di perut sampai terpelanting jauh. Dipatahkan tangannya oleh Ma Seok-do dan akhirnya Jong Sung Chul pingsan tak berdaya. Polisi akhirnya menangkap Jong Sung Chul dan Ma Seok-do pun pergi selayaknya seorang pahlawan yang telah gugur menunaikan tugas. Cie, namanya juga lakon ya. Berita penangkapan hyper skala besar, Jong Sung Chul dan Yakuza berkomplot mengedarkan narkoba akhirnya membawa promosi dan bonus untuk masing-masing polisi yang terlibat. Pesta perayaan kemenangan pun digelar. Para polisi yang bekerja sama sebelumnya berkumpul, bahkan sang CEO klub Cherry beserta kekasihnya turut serta bergabung. Kapten polisi kemudian memegang amplop dengan bahagia dan bangga kepada anak buahnya. Tentu saja Ma Seok-do dikecualikan karena dianggap paling banyak melakukan kerusakan properti. Aduh, guyon banget ini kaptennya ya. Tapi bukan berarti renggang ya. Ma Seok-do pada akhirnya yang mentraktir pesta kemenangan malam itu. Dan film pun berakhir.